channel YouTube aku, Sylvie. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton terus video ini sampai habis ya. Let's go! Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sylvie Rahmawati Dewi dengan NPM 120020629 dari kelas 3N Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai Knowledge Management Culture in Organization atau budaya manajemen pengetahuan dalam organisasi. Apa itu knowledge management dan apa itu culture in organization? Knowledge management merupakan proses yang membantu organisasi menemukan, memilih, mengatur, menyebarluaskan, dan mentransfer informasi penting dan keahlian yang diperlukan untuk kegiatan seperti pemecahan masalah, pembelajaran dinamis, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan. Jadi, knowledge management merupakan kumpulan proses yang dikembangkan di dalam sebuah organisasi untuk menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, memelihara, menyebar pengetahuan suatu perusahaan. Knowledge management meningkatkan kemampuan dari sebuah organisasi untuk belajar dari lingkungannya sendiri, untuk mengikutsertakan knowledge ke dalam bisnis prosesnya. Sedangkan culture in organization merupakan pola perilaku yang dapat diamati dari suatu komunitas atau organisasi yang berasal dari nilai, kepercayaan, dan pemikiran bersama. Nilai-nilai dan perilaku ini membentuk lingkungan fisiologis dan sosiologis organisasi dengan cara yang unik dan memiliki pengaruh yang kuat pada proses pengambilan keputusan. Jadi, knowledge management culture in organization merupakan dua bidang penting dari perspektif manajemen pengetahuan, di mana di dalamnya terdapat kesiapan perusahaan untuk berkolaborasi dan membangun kepercayaan antar karyawan. Manajemen mencakup apa saja? Yang pertama, mengkoordinasikan sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Artinya, dengan manajemen, perusahaan dapat mengatur suatu kegiatan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Artinya, manajemen ini membuat perusahaan dapat terhubung dengan lingkungan luar untuk menentukan kesempatan dan ancaman apa yang akan dihadapi oleh perusahaan, serta perusahaan dapat melihat apa saja sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Artinya, hal ini bisa dilakukan dengan membangun hubungan yang harmonis antar sesama pekerja agar dapat mencapai sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit, sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Kemudian yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Informasional di sini artinya seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi yang memonitor kinerja, produktivitas karyawan. Kemudian seorang manajer juga berperan sebagai penyebar informasi, di mana artinya dalam memberikan laporan kepada bawahan atau memberikan email kepada bawahan mengenai informasi dan keputusan apa yang telah diambil. Kemudian manajer juga atau manajemen juga berperan sebagai juru bicara atau meneruskan informasi mengenai organisasi yang dijalankan dan tujuan apa organisasi tersebut kepada pihak luar atau pihak eksternal. Baik, selanjutnya manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Pengetahuan tacit adalah pengetahuan tidak tertulis yang berada di kepala para pekerja. Umumnya dikenal sebagai pengetahuan. Tacit knowledge merupakan hal yang penting dan berharga bagi perusahaan karena
tacit knowledge merupakan sesuatu yang paling sulit untuk dipertahankan karena belum secara eksplisit ditulis atau diartikulasikan oleh individu kepada orang lain. Pengetahuan ini biasanya dapat terukur melalui kinerja seseorang. Budaya sharing pengetahuan. Inti dari manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing. Dengan knowledge sharing, akan terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Knowledge sharing atau budaya sharing merupakan pertukaran ilmu, informasi, keahlian, keterampilan antara satu orang dengan orang yang lain. Untuk itu, di dalam sebuah perusahaan penting adanya budaya knowledge sharing pada setiap karyawan. Karena dengan knowledge sharing pengetahuan, maka akan terjadi peningkatan nilai pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya, unsur budaya sharing pengetahuan. Untuk suksesnya pembentukan budaya sharing sebagai inti dari knowledge management, maka organisasi atau perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan organisasional. Di antaranya yang pertama, peranan kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, seperti keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Kemudian yang kedua, budaya perusahaan yang memberikan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Selanjutnya yang ketiga, adanya kemauan dari pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Kemudian yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang terakhir, yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Thank you for watching. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan untuk kita semua. See you in the next video.